Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Pagi, Sir. Pagi, Sir. Pagi, Sir. Baik, anak-anak Bapak sekalian. Langsung saja kita masuk ke materi ya. Jadi di pertemuan kali ini, sudah nampak ya anak-anak Bapak sekalian? Jadi di pertemuan kita kali ini adalah nabja. Apa itu nabja? Nabja itu adalah narkotika, alkohol, psikotropia, dan zat adiktif lainnya. Baik, anak-anak Bapak sekalian, yang menjadi indikator dalam pembelajaran kita hari ini menjelaskan pengertian nabza, bahayanya terhadap tubuh, kemudian tanda-tanda penggunaannya dan pencegahannya. Baik, apa itu narkoba? Oke, saya mau bertanya dulu sama si Wanda Amelia kelas 10 Galileo. Ini kan di SMP juga udah dipelajari ya, Nak? Mana si Wanda Amelia? Atau si Muhammad Sidik lah dulu. Iya, Sir. Si Wanda ini kan? Wanda? Atau siapa yang tahu apa itu Iya, Sir. Ini saya, narkoba? Sir. Apa itu narkoba, Wanda? Apa kira-kira narkoba di dalam benak pikiran kamu? Ayo Wanda, apa kira-kira? Atau ada yang tahu selain si... Narkotika dan obat-obatan terlarang, Sir. Ya, dalam benak kamu ini, narkotika ini dalam bentuk apa ini di masyarakat umum? Dalam bentuk obat-obatan, Sir. Obat-obatan ya. Jadi kalau di masyarakat itu, ganja itu masuk kategori narkoba tidak? Iya, Sir. Iya ya, jadi... Masuk, Sir. Jadi anak-anak Bapak sekalian, bentar ya, lagi nge-hack nih. Oke, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, obat yang berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui cara dihirup maupun dengan cara disuntikkan. Kemudian dapat mengubah pikiran sesuai hati atau pikiran dan perilaku seseorang. Apa itu narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman. Berarti ganja tadi masuk atau tidak di narkoba? Nah, jadi saya kira ganja itu masuk di narkotika. Jadi zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, dan dapat menyebabkan penularan atau perubahan kesadaran. Hilangnya rasa, mengurangi sampai kehilangan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Baik, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikotif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Apakah zat adiktif lainnya obat berbahaya? Jadi anak-anak Bapak sekalian, ada yang tahu apa kira-kira zat adiktif ini? Seperti apa contohnya?
Ada yang tahu anak Bapak? Zat adiktif lainnya atau obat berbahaya adalah bahan lain dan obat bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan, yaitu keinginan menggunakan kembali secara terus-menerus. Apabila dihentikan akan timbul efek putus zat, diantaranya rasa sakit atau lelah yang luar biasa. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ini bisa kita ambil contoh dari rokok ya. Jadi rokok itu sebenarnya sangat menimbulkan rasa ketergantungan. Namun memang kadarnya itu tidak sebesar narkotika, dan rokok ini juga tidak dilegalkan oleh dunia ya, bahkan di Indonesia juga dilegalkan. Jadi untuk rokok ini berbeda dengan narkoba atau narkotika. Ada 3 golongan narkoba. Yang pertama adalah golongan 1. Jadi untuk iptek reagensia, diagnostik atau laboratorium mempunyai potensi sangat tinggi timbulnya ketergantungan. Jadi anak-anak Bapak sekalian, untuk di golongan 1 ini adalah yang paling tinggi untuk ketergantungan. Jadi contohnya adalah opiat. Opiat, morfin, heroin, putau, petidin, candu, dan ganja. Lanjutnya kokain, kalian bisa lihat. Jadi anak-anak Bapak sekalian, di kategori ini adalah obat-obatan yang terlarang yang sering kalian dengar di kalangan masyarakat. Yang paling sering kalian dengar adalah ganja, kemudian sabu ya, atau kokain. Jadi anak-anak Bapak sekalian, itu adalah narkotika golongan 1. Jadi kalian juga harus tahu. Selanjutnya narkotika golongan 2. Jadi untuk narkotika golongan 2 ini biasanya menimbulkan potensi ketergantungan tinggi dan hanya digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Jadi anak-anak Bapak sekalian, narkotika ini juga digunakan oleh tim medis untuk pengobatan. Ya tentunya dosisnya sangat diatur oleh pemerintah, bagaimana narkotika ini bisa membuat ya seperti obat bius ya, seperti obat bius yang digunakan di dunia medis. Contoh obat-obatan yang digunakan di medis itu biasanya suntik bius ya. Jadi suntik bius kalau misalnya terjadinya kecelakaan, jadi biasa itu dibius dulu agar tubuh yang terkena, jadi tubuh yang terkena jatuh ataupun lecet itu bisa hilang rasa sakitnya dibius. Nah, itu adalah salah satu contoh narkoba tersebut. Baik, narkotika golongan 3. Ini mempunyai potensi ringan akibat ketergantungan. Contoh kodein, definoksilat. Nah, ini adalah macam-macamnya. Jadi kalau anak-anak Bapak sekalian tidak tahu, seperti inilah bentuk ganja. Inilah bentuk sabu-sabu, ekstasi, dan segala macam. Dan bahkan tumbuhan juga termasuk ada ya, ganja dengan mushroom. Jadi ini sangat dilarang ditanam di Indonesia. Jadi apabila ada yang menanam, maka kena pidana hukum. Nanti kita bahas pidana hukumnya. Oke, anak-anak Bapak sekalian, bahaya penyalahgunaan narkoba. Oke, siapa yang berpendapat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba ini? Apa kira-kira yang pertama bahayanya? Kenapa sih kok narkoba ini bisa bahaya? Ada yang bisa jawab? Mengganggu mental. Merusak fisik. Karena dapat mengganggu mental. Oke, di mananya gitu? Bisa mengganggu mental. Kok bisa sih mengganggu mental?
Siapa tadi yang jawab bisa mengganggu mental? Kok bisa, nak? Kamu pernah pakai narkoba? Nah, jadi begini ya, anak-anak Bapak sekalian, memang kita ini di masyarakat awam ini yang tahu kita itu hanya ganja, hanya sabu-sabu, hanya ekstasi, itu pun berdasarkan dari cerita-cerita orang di sekeliling kita, begitu kan. Oh, si Anu itu dianya memakai sabu-sabu, oh si Anu itu memakai ganja gitu. Jadi anak-anak Bapak sekalian juga belum pernah, saya yakin kalian juga belum pernah melihat, dan saya juga belum pernah melihat yang namanya secara langsung bagaimana itu sabu-sabu, bagaimana itu ganja, bagaimana itu pil-pil lain seperti itu. Jadi yang perlu kita pahami bahwa memang itu jangan sampai kita dekati, ya, jangan sampai kita dekati karena banyak sekali efek-efek samping yang menjalar, anak-anak Bapak sekalian. Jadi saya itu di keluarga saya itu sangat ditekankan untuk menjauhi, ya, bahkan bukan menjauhi obatnya, menjauhi orang-orang, menjauhi lingkungan, menjauhi apapun yang berkaitan dengan narkoba. Jadi memang saya juga lihat film-film pendek, saya dengar cerita-cerita orang, begitu kan, memang narkotika ini sangat buruk, ya, sangat buruk untuk dilakukan. Kebanyakan yang terjerumus pada saat penyalahgunaan narkoba ini adalah siswa-siswi, ya, tingkatannya itu lebih banyak itu SMA menuju ke kuliah. Jadi kenapa? Karena itu adalah pergaulan, bisa dikatakan siswa-siswi sedang mencari jati diri. Jadi anak-anak Bapak sekalian, walaupun kalian mencari jati diri kalian, kalian juga harus ingat apa yang kalian lakukan, dampak apa yang bakal kalian lakukan ketika kalian terjun di suatu dunia gitu. Contoh, kalau misalnya, contoh kecil ya, kalau misalnya aku merokok, kira-kira apa yang bakal aku timbulkan dalam ketika aku merokok, apa yang akan kutimbulkan? Efek samping apa yang bakal kutimbulkan ketika aku merokok gitu. Yang pertama, ya aku harus beli rokok terus. Aku uang dari mana untuk membeli rokok? Seperti itu anak-anak Bapak sekalian. Jadi ini sangat berbahaya ya. Jadi saya mengungkap materi ini agar kalian semua menjauhi yang namanya narkoba. Oke, kita balik lagi ke bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, bahaya terhadap fisik. Jadi tentu ya nak, efek ini memang sangat berpengaruh terhadap fisik ya. Jadi yang orang yang biasanya itu memakai narkoba, fisiknya itu kelihatan tidak bergairah seperti itu. Jadi ada yang gemuk bisa menjadi kurus, ya, ada yang dianya terlihat kokoh bisa menjadi lesu, lunglai. Kemudian kerusakan fungsi sistem saraf atau otak. Ini jelas karena narkotika itu dianya merusak saraf, merusak otak. Jadi ya mohon maaf ya. Jadi ketika saya sering lihat orang-orang yang berada di lampu merah, anak-anak yang ngelem, bahkan kemudian mereka ada yang meganja gitu kan, menggunakan ganja. Memang cara komunikasi mereka itu sangat aneh seperti itu. Jadi itulah dianya narkoba itu merusak saraf. Jadi komunikasi saya sudah aneh gitu. Jadi tidak seperti orang normal biasa. Kemudian terjadi infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah. Ini udah termasuk kategori parah ya anak-anak Bapak. Kemudian menggunakan jarum suntik secara sembarangan rentan terhadap penyakit. Jadi biasanya ini anak-anak jalanan itu menggunakan jarum suntik ya. Anak-anak jalanan tuh menggunakan jarum suntik, mereka bergantian. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai uang untuk membeli masing-masing. Jadi apapun jadilah, yang penting mereka menggunakan seperti itu. Kemudian gangguan pada paru-paru, sukar bernapas, sesak napas, penyakit-penyakit paru lainnya, ini sudah masuk kategori penyakit dalam.
Kemudian susah buang air karena kinerja saluran cerna pada lambung usus besar terganggu. Ya, ini jelas ya. Baik, yang C itu bahaya terhadap kejiwaan. Jadi tadi ada yang jawab kan, bahaya terhadap kejiwaan. Jadi ciri-ciri seperti apa? Yang pertama, bersikap labil. Kemudian cepat memberontak. Kemudian intropen dan penuh rahasia. Kemudian sering berbohong dan suka mencuri. Kemudian menjadi sensitif, kasar, dan tidak sopan. Kemudian memiliki kecurigaan yang sama terhadap semua orang. Kemudian menjadi malas dan prestasi belajar menurun. Selanjutnya akal sehat tidak berperan. Berpikir irasional. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ini adalah ciri-cirinya, tapi bukan berarti nanti kalau kalian memang orangnya emosional, berarti kalian masuk kategori ini, bukan berarti. Ini adalah ciri-ciri secara umum, ya, secara umum. Jadi kenapa ini saya paparkan agar kalian bisa pintar memilih teman, ya. Teman itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian kalian, terhadap apa yang bakal kalian dapatkan. Ya, jadi anak Bapak sekalian, carilah teman yang memang dianya itu tidak terjerumus kepada narkoba. Karena kalau misalnya teman kalian itu terjerumus, hati-hati. Bisa saja cepat atau lambat kalian bakal terjerumus. Kenapa? Karena kalau misalnya kita berteman dengan penjual minyak wangi, pasti kita ikut wangi. Seperti itulah logikanya. Jadi anak-anak Bapak sekalian, pintar-pintarlah pilih teman. Kemudian bahaya terhadap lingkungan dan masyarakat. Jadi memang ketika orang yang sudah terlibat di dunia narkotika, jadi memang di masyarakat itu sangat menjadi buah bibir ya anak-anak Bapak. Jadi saya berharap ya jangan sampai ada anak CT Foundation yang terlibat di narkoba ini gitu. Jadi jangan sampai membuat malu keluarga kalian sendiri gitu. Baik, bahaya narkotika terhadap keluarga akan mengganggu keharmonisan keluarga, ini sudah pasti ya anak Bapak sekalian. Kalian pasti ketika udah terjerumus, udah masuk kategori ketagihan, apapun yang kalian lakukan, kalian pasti mencari barang tersebut. Jadi ketika kalian mencari barang tersebut, apapun bakal kalian korbankan, namanya juga sudah ketagihan. Kemudian merongrong keluarga, ya ini seperti saya bilang tadi, kemudian membuat aib keluarga. Jadi anak-anak Bapak sekalian, janganlah sampai kalian membuat aib keluarga dengan menggunakan narkotika. Ini sebenarnya udah jelas ya, pemerintah melarang, agama melarang, kemudian hukumnya sudah ada. Jadi tinggal bagaimana kalian cara bergaul. Ya, cara bergaul sangat penting. Ketika dari SMA menuju ke kuliah, dari kuliah itu juga penting. Cari teman yang baik gitu. Jangan sampai kalian terjerat. Kemudiannya hilangnya harapan keluarga. Ya tentu ketika kalian sudah menjadi ketagihan, pasti keluarga sangat sedih dan menghilang harapannya bahwasanya anakku nanti mau jadi seperti apa gitu. Kemudian bahaya narkoba terhadap lingkungan dan masyarakat. Mengganggu keamanan, mendorong tindak kejahatan, kemudian mengakibatkan hilangnya kepercayaan, menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang besar. Selanjutnya alasan memakai narkoba. Ini yang paling saya garis bawahi anak-anak Bapak sekalian. Banyak orang yang merasa ingin tahu atau coba-coba itu menjadi alasan dasar ketika menggunakan narkotika. Jangan gitu. Jangan sampai kalian coba-coba, mulai dari rokok, mulai dari yang cowok nih yang terpenting ya. Jadi jangan sampai kalian coba-coba gitu. Untuk apa yang dilarang itu dicoba-coba gitu. Kalau misalnya sudah dilarang itu udah memang tidak boleh, udah memang dampaknya itu negatif. Ya, jadi anak-anak Bapak sekalian jangan pernah mencoba untuk barang-barang terlarang ya.
Ya kalau cowok ya saya rasa jangan mencoba rokok. Ya kalau kalian tidak mencoba rokok, ya insya Allah kalian tidak akan mencoba yang lebih parah-parah lagi gitu. Seperti narkotika, seperti ganja gitu. Kemudian ikut-ikutan teman. Ini sangat fatal ya. Kalau nggak ikut kenapa rupanya? Ya, jadi makanya kalau kalian bisa milih teman yang baik, maka ini nggak akan pernah terjadi nih ikut-ikutan teman ini. Kemudian solidaritas teman, merasa tidak enak kalau tidak diikutin gitu, jangan. Kemudian biar dianggap terlihat gaya. Jadi anak-anak Bapak sekalian, yang terpenting itu bukan gaya ya. Yang terpenting itu bukan gaya dalam hidup ini. Jadi yang terpenting itu kalian berbuat baik, kalian melakukan yang terbaik, kemudian kalian bermanfaat bagi orang banyak. Bukan dilihat banyak gaya yang hebat, bukan. Jadi ini nggak penting ya anak-anak Bapak sekalian. Janganlah ikut-ikut gaya-gaya yang ngetren-ngetren sekarang yang membuat kalian itu susah gitu, jangan. Kemudian menunjukkan kehebatan. Banyak yang perlu ditunjukkan kehebatan bukan dari hal-hal seperti ini ya. Jadi tunjukkan prestasi kalian. Ya prestasi di sekolah, prestasi di kuliah, bahkan prestasi di dunia kerja nanti gitu. Itu adalah prestasi dan kehebatan, bukan prestasi untuk kalian menggunakan obat-obatan terlarang. Itu bukan prestasi itu. Kemudian merasa sudah dewasa. Jadi anak-anak Bapak sekalian, orang yang dewasa, orang yang tidak menggunakan narkoba. Jadi ini semua sebenarnya alasannya ini. Alasan untuk kalian bisa menggunakan narkotika itu sebenarnya ini bukan alasan yang baik dan tidak masuk akal saya rasa. Jadi kalau kalian memang memiliki keimanan yang baik, memiliki teman yang baik, kemudian memiliki visi misi dalam mencapai prestasi yang baik, ya insya Allah kita dijauhkan dari yang namanya narkoba. Baik, yang E adalah menghindari penyalahgunaan narkoba. Bagaimana sih caranya menghindari penyalahgunaan narkoba? Baik, saya tanya dulu sama si Fitri Kairani, kelas Mendel. Gimana caranya Fitri kita menghindari teman-teman yang ya bahkan mungkin ada tetangga yang terjerat narkoba. Gimana cara kita ya untuk menghindarinya? Mana si Fitri? Atau cowok dulu lah, si Agung ini, Agung Lesmana. Agung Lesmana ada orangnya? Saya mau cowok. Muhammad Sidik. Muhammad Sidik ada? Ada nak Muhammad Sidik? Nggak ada. Si Wanda lah. Wanda tadi ada ya Wanda ya? Bagaimana cara menghindari penyalahgunaan Wanda? Penyalahgunaan narkoba. Menghindari berinteraksi dengan orang yang menggunakan narkoba mungkin, Sir. Menghindari Interaksi dengan orang yang menggunakan narkoba. Oke. Tapi banyak kasus yang bahkan contoh nih, kamu punya teman baru, kamu tidak tahu dia itu menggunakan narkoba atau tidak, seperti itu. Bagaimana kamu tahu bahwasanya dia itu pengguna? Bagaimana? Dari tingkah lakunya mungkin, Sir. Ya, benar. Jadi anak-anak sekalian, jadi sudah saya jelaskan tadi masalah ciri-cirinya ya. Jadi pintar-pintar kalian. Ketika sudah kelihatan ciri-cirinya, maka kalian berhati-hati, hindari interaksi. Kalau memang mau berteman dengan dia, cari tahu dulu. Kira-kira memang anak teman saya ini memang dianya
terlibat atau tidak seperti itu. Jadi ya sangat ditakutkan kenalan dengan teman baru ya, contohnya baru masuk kampus, baru masuk kuliah, banyak teman, dan tahu-tahu kalian salah pilih teman gitu, dan kalian terjerumus, nah itu sangat fatal. Jadi sangat penting ya Nanda Bapak sekalian untuk kalian memilih teman pada saat pertama kali nanti masuk kuliah. Ya mungkin nggak kuliah sih, di kampung kalian juga seperti itu. Misalnya ada teman baru, nah itu hati-hati. Kemudian, bentar ya nak, ini agak nge-lag. Oke, ini yang pertama, cara menghindarinya pererat diri dengan keimanan dan ketakwaan serta berbudi pekerti luhur. Kemudian membiasakan diri dari pola hidup sehat. Kemudian menolak bujukan, belajar dengan sungguh-sungguh, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, hindari tindakan yang tidak bermanfaat. Jadi anak-anak Bapak sekalian, intinya dari ini adalah kalian fokus ya, kalian fokus untuk menebalkan iman, fokus berteman kepada orang-orang baik, kemudian fokus kepada prestasi dan tujuan hidup kalian, kemudian bermanfaatlah bagi orang banyak. Nah, itu yang harus kalian lakukan. Ya, jadi jangan kalian terlibat dengan hal-hal yang sepele seperti ini. Jadi ini sangat tidak dianjurkan ya. Oke, sanksi penyalahgunaan narkoba. Ada yang tahu kira-kira kalau sanksi untuk si pemakai apa sih kira-kira sanksinya? Ada yang tahu? Penjara, Sir. Penjara ya. Selain di penjara, kalau pengguna diapain? Denda, Sir. Oke, didenda. Berapa dendanya tahu? Nggak tahu, Sir. Dendanya adalah 1 miliar. Nah, kalian bayangin uang 1 miliar dengan hal yang nggak penting seperti ini bisa kalian keluarkan gitu kan. Jadi janganlah sampai. Untuk pengedar, kira-kira apa hukumannya? Ada yang tahu? Ini masih Wanda ya? Nur Sakinah tadi, Sir. Oh, Nur Sakinah. Oke, Nur Sakinah, apa kira-kira untuk pengedar Nur Sakinah? Di daerah kamu ada nggak kamu dengar isu-isu pengedar narkoba gitu? Ada, Sir. Ada. Kamu daerah mana, nak? Tapanuli Tengah, Sir. Tapanuli Tengah. Jadi setiap daerah ini pasti ada ya, nak. Jadi memang target-target mereka itu adalah anak-anak pelajar. Anak pelajar, anak kuliah, seperti anak-anak remaja. Karena memang anak remaja ini rentan dengan gengsi. Jadi mereka itu lebih untuk mencari jati diri mereka gitu. Jadi jangan sampai peluang-peluang ini disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi memang negara kita sudah tegas ya untuk yang pengguna itu hukumannya denda dan penjara. Kemudian ada rehabilitasi juga. Nah, jadi nggak semuanya di penjara dan didenda. Jadi ada yang untuk ringan-ringan itu direhabilitasi. Jadi keluarga sangat penting untuk merehabilitasi dan menyembuhkan si pengguna tadi. Jadi memang anak-anak Bapak sekalian, sudah ada pencegahan-pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi udah ada juga pengobatan-pengobatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tinggal lagi kita sebagai masyarakat harus mengurangi yang namanya penyalahgunaan narkoba. Jangan sampai kita menambah beban terus untuk pemerintah ini. Ya, jadi untuk pengedarnya itu adalah hukuman mati sekarang ya. Jadi hukuman mati. Jadi anak Bapak sekalian, kalian mau hanya mengedarkan narkoba, habis itu hidup kalian sia-sia gitu? Tidak kan gitu. Jadi hidup ini jangan sampai sesimpel itu. Kalau kalian
sampai mengedarkan narkoba, maka kalian dihukum mati. Ya kan, apa guna kalian hidup itu? Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan dari narkoba ini sebenarnya. Jadi Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 116. Jadi selain sanksi hukum, ada juga sanksi sosial. Jadi keberadaan penyalahguna narkoba seringkali menimbulkan rasa resah pada masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu mereka cenderung agak dikucilkan dalam pergaulan masyarakat. Mengapa dikucilkan? Karena memang orang-orang tidak mau dengan hadirnya orang-orang yang terlibat dalam kasus narkoba seperti ini. Karena narkoba ini memang sangat merugikan gitu, merugikan masyarakat, merugikan keluarga gitu. Kemudian sanksi moral. Jadi ini otomatis ya Bapak sekalian, ketika kalian terjerumus ke dalam ini, ketiga sanksi ini otomatis melekat pada diri kalian. Jadi saya sarankan jangan sampai terlibat. Yang ketiga itu sanksi moral. Pada prinsipnya, ajaran agama melarang untuk mengkonsumsi zat-zat yang dapat merusak jiwa dan raga. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai pelanggaran ajaran agama. Ini udah jelas ya. Memang kita sebagai muslim dilarang untuk mengkonsumsi zat yang memabukkan, yang membuat ketagihan gitu, yang merusak akal pikiran manusia, itu sangat dilarang. Jadi anak-anak Bapak sekalian, saya kira untuk di pertemuan narkotika ini saya kira sudah cukup ya. Jadi anak-anak Bapak sekalian, saya harap kita semua dalam lindungan Allah dan kita diberi teman-teman yang memang mendekatkan kita kepada keimanan, mendekatkan kita kepada kesuksesan. Oke, ada pertanyaan tentang materi narkoba ini anak-anak Bapak sekalian? Ada? Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.